Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 9 Juli 2024, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Gembok kios amplas PT Modern Multiguna digugat ke PT UN. Perkumpulan Penghuni Pengusaha Pusat Perbelanjaan Ambon Plaza atau P5AP menggugat PT Modern Multiguna atau MMG ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Gugatan dilayangkan buntut dari adanya penggembokan kios yang dilakukan pihak pengelola amplas tersebut. Ketua Tim Hukum P5AP Sunardianto mengatakan, pedagang di amplas memiliki sertifikat hak milik atas kios yang ada di amplas. Tapi jika kemudian dilakukan penggembokan, maka ini tindakan ilegal. Mestinya jika PT MMG merasa berhak atas semua kios yang ada di amplas, maka adukan pedagang ke pihak yang berwenang. Di tempat yang sama Tribuners, Ketua Perkumpulan Penghuni Pusat Perbelanjaan Ambon Plaza atau P5AP, Edison Wambuloli, menilai apa yang dilakukan PT MMG tidak beda jauh dengan preman. Dikatakan pedagang juga bisa berlaku keras, namun pedagang lebih memilih pada jalur yang benar. Adalah diterbitkannya sertifikat hak milik. Kalau sertifikat hak milik sudah diterbitkan, maka dia tidak punya kewenangan atau ketemu kios. Lalu sekarang kan ketemu lagi layangkan gugatan nih di Pengadilan Tata Usaha Negara. Perbuatan kemarin juga dia, katong ada lagi layangkan gugatan, mau layangkan gugatan. Besok katong daftarkan ke Pengadilan Negeri terkait dengan perbuatan melawan hukum dia. Ganti kerugian katong punya dia punya perbuatan itu. Itu katong. Yang pertama di PTW ini sudah daftar, besok katong sidang pertama. Yang mau layangkan berikutnya di Pengadilan Negeri terkait perbuatan melawan hukum dia, sehingga mengakibatkan menimbulkan kerugian 1 hari bagi pedagang. Kita ke berita selanjutnya, hati-hati Tribuners, ada 325 lubang kerusakan di jalanan protokol Ambon, ini sebarannya. Ratusan lubang kerusakan jalan tersebar di sejumlah jalanan protokol di kota Ambon. Berdasarkan penelusuran tribunambon.com, terdapat sekitar 325 lubang kerusakan jalan. Dari 325 lubang jalan itu, 106 lubang diantaranya termasuk kategori rusak berat dengan diameter lebih dari 50 cm dan kedalaman kurang lebih 10 cm. Sedangkan 219 lubang jalan sisanya masuk kategori rusak ringan dengan diameter kurang dari 50 cm dan kedalaman kurang dari 5 cm. Berikut ini persebaran 325 lubang jalan tersebut. Pertama, mulai dari pertigaan Mapolsek Nusaniwe terdapat 10 lubang jalan. Kemudian sepanjang Jalan Nonasar Sopakua terdapat sekitar 90 lubang jalan, yakni di kawasan OSM, dan terparahnya di depan tempat pengisian air pam Wainito. Sementara 27 lubang kerusakan terdapat di Jalan Dr. Siwabesi, 11 lubang berada di pertigaan penghubung ruas Jalan Dr. Siwabesi dan Jalan Dr. Sitanala itu. Titik kerusakan aspal ini sangat rawan lantaran berada di tikungan. Selanjutnya terdapat 29 lubang mulai dari Jalan Dr. Sitanala, Jalan Dr. Pati Mapau, Jalan Sultan Babula. Di Jalanan Ayapati yang merupakan kawasan bisnis dan perkantoran terdapat 44 lubang jalan. Lalu di Jalan Slamet Riyadi, Jalan DI Panjaitan terlihat 17 lubang dan 7 lubang di Jalan Patimura. Sementara di ruas Jalan Kakiali hingga ke Jalan WR Supratman yang baru-baru ini diaspal, sudah terlihat banyak kerusakan,
yakni 31 lubang jalan, sedangkan di Jalan DI Panjaitan sampai ke Jalan Telu KBC hanya terdapat 12 lubang jalan. Terakhir Tribuners, di ruas Jalan Sultan Hasanuddin ada 47 lubang jalan. Ratusan lubang jalan di Kota Ambon membuat para pengendara sebaiknya berwaspada. Apalagi saat hujan mengguyur Kota Ambon, jalan aspal pastinya semakin licin. Genangan air juga sering membuat pengendara tak menyadari adanya jalanan berlubang. Salah seorang pengendara, Yanto, meminta pengendara terkhususnya roda 2 lebih berhati-hati. Dia berharap kerusakan ini segera diperbaiki oleh pemerintah. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, sudah penuh sampah kawasan TPS Ahuro Ambon diperparah dengan kondisi jalan rusak. Penumpukan sampah di tempat penampungan sementara atau TPS Ahuro Arbes nampak terus terjadi. Pantauan tribunambon.com di lokasi tumpukan sampah ini bahkan sudah menggunung dan mengular sepanjang kurang lebih 500 meter. Karena musim penghujan, tumpukan sampah ini pun juga meluber ke badan jalan dan sedikit mengganggu aktivitas kelancaran lalu lintas di lokasi sekitar. Bau tak sedap pun tak dapat terhindarkan. Tak hanya itu Tribuners, kondisi ini pun makin diperparah dengan kerusakan jalan yang menghantam sebagian badan jalan. Kondisi ini cukup berbahaya bagi pengendara yang melintasi kawasan tersebut, khususnya di malam hari. Apalagi saat ini sedang masuk musim penghujan, warga yang bermukim di kawasan sekitar kerap mengeluhkan kondisi TPS ini. Pasalnya, mereka terpaksa harus menghirup udara yang tak sedap, dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan. Dari Kota Ambon kita beralih ke Kabupaten Maluku Tenggara. Tribuners, Kudubun Lefteu resmi kantongi rekomendasi Nasdem maju Pilbub Maluku Tenggara 2024. Jamaluddin Kudubun dan Willy Brodus Lefteu secara resmi mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Nasdem untuk maju sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati di Pilbub Maluku Tenggara atau Malra 2024. Surat rekomendasi nomor 273-SI-RP-BPP-7 Nasdem 7 angka Romawi 2024 diserahkan oleh Bapilu DPP Nasdem Citra Ali Fikri kepada Jamaluddin Kudubun dan Willy Lefteu. Didampingi Korwil Maluku dan Maluku Utara Rosita Usman dan Ketua DPW Nasdem Maluku Hamdani Laturua pada Senin 8 Juli 2024 pukul 2 siang. Di kantor DPP Nasdem Jakarta. Diketahui Tribuners, pasangan calon diwajibkan untuk memenuhi persyaratan pencalonan ke KPUD Kabupaten Maluku Tenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada DPP Partai Nasdem selambat-lambatnya 14 hari sebelum dibukanya masa pendaftaran pencalonan Pilkada tahun 2024 ke KPU Kabupaten Maluku Tenggara. Bakal calon wakil Bupati Malra Willy Brodus Lefteu saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengatakan perintah spesifik dari Nasdem kembali dan melakukan konsolidasi. Nasdem untuk insya Allah berlaga dalam Pilkada 2024
sebagai Bupati Kabupaten Maluku Tenggara dan Wakil Bupati periode 2024-2029. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dari Kabupaten Maluku Tenggara, Tribuners, pasokan kurang cabai keriting langka di Pasar Langgur, Maluku Tenggara. Kurangnya pasokan cabai keriting langka di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malura. Pantauan tribunambon.com Selasa 9 Juli 2024, rata-rata cabai keriting hampir tidak dijumpai di sebagian besar pedagang Pasar Langgur. Jikapun ada, dibanderol dengan harga yang cukup tinggi, yakni Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilo. Mama Ratna mengatakan biasanya pedagang mengambil dari kota Ambon, Bula, dan Makassar. Namun jika terlambat pelayaran pasti berimbas ke langkanya komoditas. Sementara untuk cabai rawit dijual dengan harga Rp80.000, tomat jenis apel Rp40.000. Sedangkan untuk bawang merah dan bawang putih kompak berada di angka Rp50.000 per kilo. Kita ke berita terakhir Tribuners dari Kabupaten Maluku Tengah. PDAM, Dishub, dan PUPR Maluku Tengah kolaborasi layani air bersih untuk kapal. Dinas Perhubungan Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Nusa Ina dan PUPR Maluku Tengah berkolaborasi untuk mendukung pemenuhan air bersih di sejumlah pelabuhan. Antara lain Pelabuhan Ina Marina Masohi, Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Tehoru, dan Pelabuhan Banda. Penjabat Bupati Maluku Tengah, Rakib Sahubawa mengatakan, pelayanan ini dalam rangka peningkatan retribusi daerah dan peningkatan penerimaan PDAM Tirta Nusa Ina. Sementara itu, Direktur PDAM Calvin Tahamata menjelaskan, untuk rencana ini pihaknya sudah melakukan pelayanan perdana di Pelabuhan Ina Marina Masohi pada 4 Juli pekan kemarin. Lanjutnya program pemasangan jaringan air pada pelabuhan adalah program PJ Bupati dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Disebutkan untuk tahapan awal ini pihaknya baru mengeksekusi pemasangan di 5 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Penyeberangan Feri, Pelabuhan Ina Marina, Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Banda, Pelabuhan Lamani Banda. Sementara untuk Pelabuhan Besar Banda dan Lamani dalam bulan Juli 2024 diupayakan harus selesai dilaksanakan. Meski demikian, Tribuners, penyediaan dan pelayanan telah dilakukan, namun sampai sejauh ini pihaknya belum memastikan nominal tarif bulanan yang harus dibayarkan dan sementara dalam hitungan tim teknis PDAM. Apa? Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 9 Juli 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Mar dan sampai jumpa.